Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mukarom selaku dosen pembimbing kami. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Kusnul Farida, ada Mbak Zulfa Zahratun Nazila, Daniar Nur Fadilah, dan Mbak Rahmatul Madiah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bapak, yaitu tentang pengertian keindonesiaan. Keindonesiaan didefinisikan sebagai akumulasi nilai-nilai toleransi dan saling menghargai antar sesama serta menjunjung tinggi kebinekaan. Kata Indonesia berasal dari berbagai rangkaian sejarah yang puncaknya terjadi di pertengahan abad ke-19. Catatan masa lalu menyebut kepulauan di antara Indochina dan Australia dengan aneka nama. Keindonesiaan merupakan suatu perjalanan yang dinamis dan sudah melalui berbagai tahapan yang awalnya menjadikan kenyataan politik, menjadikannya kenyataan hukum, dan sekarang sedang bergulat untuk meneguhkan Indonesia ini sebagai kenyataan kultural. Indonesia bertolak dari sebuah gagasan dari perjuangan melawan ketidakadilan kolonialisme itu sehingga diperoleh sebuah rumusan. Jadi keindonesiaan itu muncul di dalam kancah perdebatan itu. Awalnya tentu berupa gagasan, sampai kemudian gagasan itu menggugat menjadi kenyataan politik dengan adanya gerakan kemerdekaan nasional. Lalu kemudian menjadi kenyataan hukum ketika Indonesia merdeka menjadi republik dengan segala perangkatnya. Dan sekarang berjuang agar Indonesia juga menjadi kenyataan kultural. Jadi adanya kenyataan politik, kenyataan hukum, dan kenyataan kultural. Dengan media seperti sekarang, perhatian tentunya terpecah. Ada kecenderungan orang kadang menjadi kosmopolitan, merasa menjadi warga dunia, yang ada di hadapannya dia itulah yang disodorkan oleh media-media dari seluruh dunia itu. Sehingga pikiran tentang keindonesiaan itu jauh rasanya. Itu tantangan besar. Mengapa? Karena simbol-simbol keindonesiaan yang dulu bisa memobilisasi perhatian dan sentimen orang, sekarang kehilangan pesona. Bendera, lagu kebangsaan, lagu nasional sudah sulit untuk mengharapkan orang akan termobilisasi hanya dari simbol-simbol itu. Itu tantangan paling besar. Jadi sekarang kita berhadapan dengan suatu keadaan yang begitu cair. Kita berada di tengah-tengah kancah itu dan berusaha terus menegakkan. Jadi memang tantangan terbesarnya kenyataan yang berubah. Tapi dari sisi lain kita juga harus mengubah cara pikir kita. Kita tidak bisa memakai cara-cara lama mengharapkan hasil yang sama seperti dulu. Jadi tantangan terbesarnya ada pada diri kita sendiri, kemampuan untuk mengubah cara kita mengembangkan nilai-nilai kebangsaan di dalam periode sekarang. Indonesia adalah bangsa bernegara. Warga negara Indonesia menghayati dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai negara, warga negara Indonesia berpegang pada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang 45 sebagai konstitusi negara, dan wawasan Nusantara sebagai cara pandang satu kesatuan bangsa negara Indonesia. Saya kira cukup dari saya. Selanjutnya kepada Mbak Daniar, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Rato. Di sini akan menjelaskan Indonesia yang berfalsafah Pancasila. Nomor 1, Pancasila dalam perspektif historis. Pancasila bukan lahir begitu saja sekitar awal kemerdekaan, tetapi diwariskan secara turun-temurun bangsa Indonesia. Dari sisi rumusan Pancasila, secara historis, awal munculnya Pancasila merupakan bagian yang tidak terelakkan dari jumlah perdebatan para pendiri negara. Ketika rapat BPUPKI, perdebatan panas tersebut dapat dimenangkan kelompok yang menginginkan Islam sebagai dasar negara. Terbukti dengan ditetapkannya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Karena rumusan Pancasila yang dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak sepenuhnya berdasar pada Piagam Jakarta yang menghilangkan 7 kata dalam sila utama Pancasila yang berbunyi dengan kewajiban menegakkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Muncul kekecewaan oleh sebagian kalangan Islam. Namun, pada akhirnya bangsa Indonesia membuktikan diri sebagai bangsa yang besar karena secara perlahan menerima Pancasila secara utuh sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 sampai saat ini. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila dalam sosial budaya bangsa. Adapun 5 nilai Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa.
Keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa merupakan suatu kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui penalaran, melainkan pangkal dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. Atas keyakinan yang demikian, maka negara Indonesia berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa, dan negara memberi jaminan atas keyakinannya itu untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi nurani manusia dalam hubungannya dengan norma. Setelah kedua ini sebagai nilai yang membimbing manusia Indonesia untuk bersikap manusiawi, dan nilai manusia lain sebagai manusia sebagaimana menilai dirinya sendiri sebagai manusia. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Sila persatuan Indonesia mengandung nilai etis yang mencakup kedudukan dan martabat manusia Indonesia untuk menghargai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nilai yang menjunjung tinggi tradisi kejuangan dan kerelaan untuk berkorban dan membela kehormatan bangsa dan negara. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan bermaklumat. Kata-kata dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan mengandung nilai bahwa setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dan pada kondisi tertentu memberikan kepercayaan kepada para wakil-wakil yang menjalankan amanah rakyat dan konstitusi untuk melaksanakan permusyawaratan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ini mencakup bahwa keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku di masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual, tanpa membedakan suku, agama, ras, garis politik, dan tingkat sosial ekonomi. Di dalam sila ini juga terkandung nilai kedermawanan kepada sesama, nilai menghargai karya orang lain, nilai menolak kesewenang-wenangan, dan pemerasan kepada sesama manusia. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih. Disampaikan selanjutnya kepada Mbak Zulfa, kami persilakan. Permisi, bukannya Mbak Rohmatul dulu? Oh, ya, Mbak Rohmatul, dipersilahkan. Ya, maaf. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang D, yaitu Indonesia sebagai bangsa atau nation yang berbineka tunggal ika. Di materi ini terdapat 3 poin utama. Yang pertama, sekilas pandang sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Jika kita bertanya tentang apa yang menjadi ciri atau karakteristik negara Indonesia yang membedakan Indonesia dengan negara lain di dunia, tentu jawabannya kita harus mengenal terlebih dahulu tentang identitas nasional bangsa Indonesia itu sendiri. Identitas nasional ini menjadi ciri Indonesia sebagai bangsa atau nation yang terbentuk dari bangsa-bangsa, maksudnya di sini pulau-pulau seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya yang tersebar luas di Nusantara. Salah satu yang populer dan sering dikemukakan dalam konteks Indonesia sebagai negara kesatuan adalah konsep Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika ditemukan pada Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular yang hidup pada abad ke-14. Selanjutnya, para pendiri bangsa Indonesia menjadikan Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan yang tercantum dalam lambang negara Indonesia, yaitu Pancasila. Implementasi atau penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diwujudkan dalam sikap. Yang pertama, menjunjung tinggi kepentingan bersama. Yang kedua, menegakkan toleransi. Yang ketiga, menegakkan pluralisme, atau secara sederhana, pluralisme merupakan sebuah pemahaman untuk menghargai adanya perbedaan di tengah masyarakat. Dan yang keempat, musyawarah untuk mufakat. Terus yang poin kedua yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai keniscayaan untuk Indonesia. Berdasarkan hasil sensus tahun 2018, jumlah penduduk Indonesia adalah
267,6 juta jiwa. Jumlah penduduk ini tersebar di 34 provinsi. Terkait jumlah bahasa di Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Badan Bahasa telah memetakan dan memverifikasi 652 bahasa daerah yang berbeda. Jumlah ini diperoleh dari proses verifikasi sejak tahun 1991 sampai 2017. Namun demikian jumlah ini bisa terus berubah seiring berjalannya waktu. Berdasarkan data di website resmi Kementerian Agama, agama yang diakui resmi di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain agama resmi penduduk Indonesia, sebagian masih menganut kepercayaan yang keberadaannya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari data-data tersebut, kita memahami bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah keniscayaan atau pasti bagi Indonesia, dikarenakan keberagaman tersebut merupakan fakta yang tidak dapat dihindari dan harus diterima sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu nilai-nilai instrumental Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai instrumental yang dapat dijadikan pegangan bagi masyarakat Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perlakuan yang sama kepada seluruh masyarakat, baik dari berbagai latar belakang, agama, budaya, dan sebagainya. Yang kedua, penghormatan kepada semua masyarakat yang berbeda latar belakang, agama, budaya, dan bahasa. Yang ketiga, pemberian kesempatan untuk unjuk kreasi budaya masyarakat melalui pementasan-pementasan budaya seperti Reog Ponorogo, wayang kulit, dan sebagainya. Dan yang keempat, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari di masyarakat sebagai jembatan komunikasi terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang berbeda latar belakang, bahasa, dan budaya. Baik, itu saja sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rohma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Zulfa. Selanjutnya ya, yang nggak lepas dan sinkron dengan penjelasan pada pemateri sebelumnya. Bagian saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Sebelum ke definisi wawasan Nusantara, saya akan menjelaskan sekilas pandang konsepsi wawasan Nusantara. Nah, apa sih itu pandang konsepsi wawasan Nusantara? Yakni kewilayahan yang membawa konsekuensi pada bidang-bidang kehidupan lainnya seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, memahami wawasan Nusantara itu dimulai dengan memahami konteks geografis Indonesia, yang dimana letak geografis Indonesia itu terdapat pada benua Asia dan diapit oleh benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian di situ ada letak astronomi Indonesia, yang dimana letaknya 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Memahami wawasan Nusantara itu bisa dilihat dari konteks geografis Indonesia dan letak astronomis Indonesia, dan juga dapat dipahami dengan faktor-faktor alam yang menyertainya, sumber daya alamiah dan sosial, serta potensi-potensi perkembangan wilayah di sekitar Indonesia. Selanjutnya, tersebut ada data kewilayahan Republik Indonesia, yakni luas landas kontinen Indonesia adalah 2.800.000 km persegi. Kemudian ada luas negara kesatuan Republik Indonesia, yang dimana terdapat daratan dan perairan tersebut 8.300.000 km persegi.
Kemudian ada panjang garis pantai Indonesia adalah 108.000 km. Dan juga ada jumlah pulau di Indonesia yang kurang lebih 17.504 dan sudah dibakukan dan disubmisi atau dimohonkan ke PBB adalah sejumlah 16.056 pulau. Seperti itu. Kemudian, pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu merupakan wawasan nasional atau istilahnya National Outlook bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat dengan Wasantara. Lebih dikenal dengan Wasantara. Nah, wawasan nasional itu merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Wawasan Nusantara juga dapat didefinisikan sebagai konsep pemahaman tentang keberagaman dan potensi Indonesia sebagai negara kepulauan. Selanjutnya, terdapat nilai-nilai keindonesiaan yang dapat diterapkan atau dapat diimplementasikan dan dikembangkan dalam wawasan Nusantara, yaitu yang poin pertama, kita belajar menghargai dan menempatkan semua ide, keputusan, kebijakan, peraturan, bahkan juga peraturan perundangan dengan mempertimbangkan kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Seperti itu. Dan poin yang kedua, nilai-nilai keindonesiaan yang dapat kita implementasikan dan dikembangkan dalam wawasan Nusantara yaitu belajar adaptasi atau menyesuaikan diri terhadap perbedaan pola hidup, sosial budaya, dan bahasa sebagai konsekuensi warga negara yang hidup terpisah-pisah di masing-masing pulau, berbeda agama, juga ras, dan juga golongan. Karena Indonesia itu beragam sosial budaya, bahasa, sehingga kita harus dapat mempunyai rasa toleransi, dan di mana toleransi itu pasti tidak lepas dengan adaptasi atau menyesuaikan diri dengan mereka yang berbeda sara atau suku, agama, ras, dan golongan yang seperti saya jelaskan tadi, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Kusnul. Ya, sama-sama, terima kasih Mbak Zulfa. Yang selanjutnya adalah penerapan nilai keindonesiaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama saya ada sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap nasionalisme adalah salah satu sikap terpuji untuk menjaga persatuan dan memelihara kedaulatan bangsa. Nasionalisme juga selaras dengan penerapan sila Pancasila. Nasionalisme adalah ideologi atau pandangan yang mengutamakan kepentingan dan identitas suatu negara atau bangsa di atas kepentingan pribadi. Nasionalisme dapat berupa rasa cinta atau kebanggaan terhadap negara serta memperjuangkan kepentingan dan kemerdekaan negara. Yang kedua ada berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan budaya. Sebagai contoh, dalam waktu dekat ini akan diselenggarakan pesta demokrasi yaitu pemilu. Partisipasi masyarakat menjadi indikator penting bagi keberhasilan pemilu. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib menggunakan hak pilih kita untuk memilih dan menentukan calon pemimpin 5 tahun ke depan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka legitimasi pemilu secara otomatis juga semakin baik. Partisipasi merupakan respon atau ekspresi pengakuan masyarakat baik terhadap penyelenggara pemilu maupun kontestan. Tujuan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan legitimasi kebijakan pembangunan ketika masyarakat secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Saya kira cukup dari saya. Untuk selanjutnya Mbak Daniar, kami persilahkan. Ya, saya akan menambahkan contoh penerapan perilaku keindonesiaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Yang kedua, menjalankan perintah agama sesuai dengan ajaran yang dianut masing-masing. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain dalam kegiatan bermusyawarah. Yang keempat, mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Next. Yang keenam, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan budaya di negara, mencintai dan menghargai para pahlawan. Yang ketujuh, memperdulikan nasib dan kesejahteraan sesama warga negara. Yang kedelapan, menghargai dan mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di negara. Yang kesembilan, rajin membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan negara. Yang kesepuluh, menjaga citra dan reputasi baik negara di mata dunia internasional. Terima kasih dari saya. Untuk Mbak Rohma dan Mbak Zulfa, apakah ada tambahan atau sanggahan yang akan disampaikan? Untuk saya hanya cukup. Ya, dari saya sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.